Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 25 Agustus 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Gereja sebagai Yerusalem Surgawi. Kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sukacita dan damai yang telah menyatakan bagi kami. Sehingga pada kesempatan ini Engkau telah perkenankan kembali kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami ya Bapa, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-22 dan 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak yang sulung, yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Gambaran metafora gereja yang lain di samping sebagai satu tubuh, bait suci, dan pengantin adalah Yerusalem surgawi. Kata suci menyebutkan Yerusalem adalah Bukit Sion. Di sanalah Allah bertahta dengan umatnya. Orang Israel percaya bahwa dari Sion datangnya keselamatan. Mereka juga percaya kota itu menjadi kegirangan bagi seluruh bumi. Alkitab Perjanjian Baru memandang gereja itu sebagai Yerusalem surgawi. Dalam Galatia 4 ayat 26 mengatakan yakni pasangan rohani dari Yerusalem di dunia ini. Warga kota Yerusalem ini memiliki kewarganegaraan mereka di surga. Mereka adalah anak perjanjian yang lahir dari roh, yang menikmati kebebasan akibat apa yang telah dibuat Kristus. Penduduk kota ini tidak lagi di bawah perhambaan upaya hukum Taurat. Melalui iman mereka menantikan pengharapan kebenaran oleh iman. Mereka menyadari bahwa di dalam diri Kristus Yesus adalah iman yang bekerja melalui kasih, yang menjadikan mereka berhak menjadi warga negara surga. Sebagai ayat inti yang kita dengar menyebutkan bahwa barang siapa yang ikut dalam rombongan yang penuh dengan kemuliaan ini akan tiba di Bukit Sion, ke kota dari Allah yang hidup, yakni Yerusalem surgawi, di mana ada beribu-ribu malaikat di suatu kumpulan yang meriah, tempat terdaftarnya anak-anak sulung di gereja surgawi. Dalam perjalanan menuju ke surga, banyak yang merasa letih dan mungkin juga jatuh serta tidak sanggup meneruskan perjalanan. Apakah yang kita harus buat? Dalam Ibrani 1 ayat 12 dan 13 mengatakan bahwa sebab itu kuatkanlah tangan dan lemah dan lutut yang bergoyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ayat-ayat ini menunjukkan tanggung jawab kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Betapa sering dalam keluarga suami itu lemah, maka istrilah yang harus menguatkan. Atau orang tua lemah, maka anak-anak diharapkan untuk dapat menguatkan orang tua mereka. Demikian juga di dalam jemaat. Kita sering melihat tua-tua yang lemah, maka diperlukan anggota untuk menguatkan. Nah, apabila didapatkan anggota yang lemah, maka tua-tua haruslah yang menguatkan mereka. Dengan demikian, perjalanan ke surga adalah suatu proses untuk saling menguatkan satu sama lain, sampai tiba di tempat tujuan. Kiranya semua kita dapat teguh dalam iman percaya sampai kita tiba di Yerusalem baru. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini.
Biarlah semuanya ini menambah iman kerohanian kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.